Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat hari Jumat ya. Semoga kalian tetap semangat dan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, penjumlahan. Hasil penjumlahan dua bilangan cacah yang nilainya besar lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Sebelum melakukan penjumlahan cara bersusun, perhatikan nilai tempat bilangannya. Letakkan bilangan dengan nilai tempat yang sama, harus sejajar. Nah, di sini penjumlahan ada dua, yaitu penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Kita bahas yang pertama, penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, misalnya 235 ditambah 542. Jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Setelah itu, jumlahkan mulai dari bilangan nilai tempat terkecil, yaitu satuan. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi hasilnya 777. Contoh selanjutnya yaitu bilangan ribuan dan ratusan. Nah, sama seperti tadi, jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ini ribuan. Kita jumlahkan mulai dari nilai tempat terkecil. 6 ditambah 2 berapa anak-anak? Ya, 8. 2 ditambah 1, 3. 4 ditambah 3, 7. Setelah itu satunya turun. Jadi hasilnya 1738. Selanjutnya yaitu penjumlahan dengan menyimpan. Langsung saja ke contoh ya anak-anak. Misalnya 275 ditambah 486. Nah, kita jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Mulai dari nilai tempat terkecil yaitu satuan. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Ditulis 1 di tempat satuan. Setelah itu simpan 1 di tempat puluhan. Nah, jadi 1 ditambah 7 ditambah 8 hasilnya 16. Kita tulis angka 6 di tempat puluhan. Setelah itu angka 1 kita simpan di tempat ratusan. Setelah itu 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. Kita tulis di tempat ratusan. Jadi hasilnya 761. Contoh yang kedua, yaitu bilangan ribuan dengan ribuan. Nah, 2467 ditambah 3254. Caranya sama seperti tadi. Dijumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Mulai dari tempat yang terkecil, yaitu satuan. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Simpan angka 1 pada puluhan. 1 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 12. Kita simpan angka 1 pada ratusan. 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Kita tulis pada ratusan. Setelah itu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5721. Yang kedua, pengurangan.
hasil pengurangan dua bilangan cacah yang nilainya besar juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Nah, di sini pengurangan ada dua, yaitu pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Kita bahas yang pengurangan tanpa meminjam terlebih dahulu. Nah, contohnya 568 dikurangi 243. Nah, kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Setelah itu kurangkan mulai dari bilangan pada nilai tempat yang terkecil. Jadi sama seperti tadi ya anak-anak. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Kita coba ya. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Dan yang terakhir 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 325. Contoh yang kedua yaitu ada bilangan ribuan dan ratusan. Misalnya 2976 dikurangi 432. Caranya sama seperti tadi. Kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Kita kurangkan satu persatu dari nilai tempat terkecil. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Dan yang terakhir 2 turun. Jadi hasilnya 2544. Selanjutnya yaitu pengurangan dengan meminjam. Nah, Ustazah kasih contoh misalnya 547 dikurangi 339. Nah, jadi kalian kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama, mulai dari nilai tempat yang terkecil. Nah, jadi nilai satuan terlebih dahulu. 7 dikurangi 9 tidak bisa. Jadi pinjam 1 dari puluhannya menjadi 17. 17 dikurangi 9 menjadi berapa anak-anak? Ya, 8. Nah, karena tadi dipinjam 1 menjadi tinggal berapa anak-anak? Jadi 3. Nah, 3 dikurangi 3 sama dengan habis atau 0. Setelah itu 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya 208. Contoh yang kedua yaitu 15.545 dikurangi 12.954. Nah, caranya sama seperti tadi. Kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama, mulai dari nilai tempat yang terkecil yaitu satuan. Jadi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Setelah itu kita kurangkan nilai puluhannya. Jadi 4 dikurangi 5 tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 dari nilai ratusannya menjadi 14. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Setelah itu kita kurangkan nilai ratusannya. Nah, karena tadi dipinjam 1, sekarang tinggal 4. 4 dikurangi 9 tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 dari nilai ribuannya menjadi 14. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Nah, setelah itu kita kurangkan ribuannya. Nah, karena tadi dipinjam 1, sekarang tinggal 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya 2591. Yang ketiga, operasi hitung perkalian. Hasil perkalian suatu bilangan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan secara berulang bilangan tersebut. Namun, untuk menentukan hasil perkalian bilangan yang nilainya besar akan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama 56 dikali 8. Cara yang pertama bisa dengan cara bersusun panjang, cara yang kedua dengan cara bersusun pendek.
kita bahas dulu yang cara bersusun panjang. Nah, jadi kita tulis susun ke bawah ya anak-anak. Setelah itu kita kalikan satu per satu, yaitu satuan dengan satuan. 8 dikali 6 sama dengan 48. Kita tulis di sini 48. Setelah itu satuan dikali dengan puluhan. Jadi 8 dikali 50 sama dengan 400. Kita tulis di sini 400. Setelah itu kita jumlahkan ke bawah. 8 ditambah 0 sama dengan 8. 4 ditambah 0 sama dengan 4. 4-nya turun. Jadi hasilnya 448. Cara yang kedua yaitu cara bersusun pendek. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita kalikan satu per satu. Satuan dengan satuan. 8 dikali 6 sama dengan 48. Tetapi yang kita tulis satuannya saja. Jadi 8. 4-nya kita simpan. Nah, setelah itu kita kalikan 8 dikali 5. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, 40. Nah, kita tulis di sini. Hasilnya sama dengan 4 ditambah 40 sama dengan 44. Kita tulis di sini 44. Nah, jadi hasilnya juga sama, yaitu 448. Contoh yang kedua, 443 dikali 12. Kita coba dengan cara bersusun panjang terlebih dahulu. Kita tuliskan susun ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita kalikan satu per satu. Kita mulai dari angka 2. Kita kalikan dengan angka 2-nya dulu ya anak-anak. Nah, satuan dengan satuan, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita tulis di sini 6. Setelah itu, satuan dengan puluhan, yaitu 2 dikali 40 sama dengan 80. Kita tulis di sini 80. Setelah itu, satuan dengan ratusan, yaitu 2 dikali 400 sama dengan 800. Kita tuliskan di sini 800. Setelah satuannya selesai dikalikan, sekarang puluhannya yaitu 1. Kita kalikan satu per satu. Nah, jadi puluhan dikali satuan. 10 dikali 3. Nah, hasilnya 30. Kita tulis di sini 30. Setelah itu puluhan dikali puluhan, yaitu 10 dikali 40. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, 400. Kita tulis di sini 400. Setelah itu, yang terakhir, puluhan dikali ratusan, yaitu 10 dikali 400. Nah, hasilnya berapa anak-anak? Ya, 4000. Kita tulis di sini 4000. Setelah selesai dikalikan satu per satu, kita jumlahkan mulai dari satuan. 6 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya tetap yaitu 6. Setelah itu puluhannya 8 ditambah 0 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, 11. Karena menyimpan 1, kita taruh depannya. 1 ditambah 8 ditambah 9. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, 13. Nyimpan 1, kita taruh depannya. 1 ditambah 4. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, 5. Jadi hasilnya berapa? 5316. Selanjutnya cara bersusun pendek. Kita tuliskan susun ke bawah seperti ini, sama seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita kalikan satu per satu, mulai dari angka 2-nya. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6. Setelah itu 2 dikali 4 sama dengan 8. Setelah itu 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, setelah selesai 2 dikalikan semuanya, kita kalikan angka 1-nya.
1 dikali 3 sama dengan berapa anak-anak? Ya, tetap 3. Kita tulis di depannya ya anak-anak, bukan di sini. Kalau di sini nanti salah. Setelah itu 1 dikali 4 sama dengan tetap, yaitu 4. Nah, dan yang terakhir 1 dikali 4 sama dengan 4. Setelah selesai dikalikan, kita jumlahkan 6. Nah, turun, tetap jadi 6. Setelah itu 8 dikali 3, hasilnya 11. Nyimpan 1, kita taruh atasnya. 9 ditambah 4 sama dengan, ya, 13. Nyimpan 1, kita taruh depannya. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi hasilnya sama seperti tadi, 5.316. Yang keempat, pembagian. Membagi suatu bilangan cacah sama artinya dengan mengurangi bilangan itu secara berulang sampai habis. Contoh, 12 dibagi 3. Kita kerjakan dengan cara pengulangan berulang. 12 dikurangi 3 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 9. Setelah itu 9 dikurangi 3. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, 6. Setelah itu kita kurangi lagi 3. Jadi berapa anak-anak? 6 dikurangi 3? Ya, 3. Setelah itu dikurangi 3 lagi. Nah, 3 dikurangi 3 sama dengan habis. Nah, hasilnya 0 sampai hasilnya 0. Kita hitung ya anak-anak. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 12 dibagi 3 sama dengan 1, 2, 3, 4. Hasilnya 4. Kita bahas yang pertama, pembagian tanpa sisa. Contohnya 24 dibagi 2. Kita bagi 1 per 1. 2 dibagi 2 sama dengan, ya, 1. Kita taruh atas. Setelah itu turun. Kalau turun berarti dikali. 1 dikali 2 sama dengan 2. Setelah itu kita kurangi. 4-nya turun. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 0 di depan tidak usah ditulis. Sekarang naik, yaitu dibagi. 4 dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan, ya, 2. Hasil kita taruh atas. Setelah itu dikalikan dengan 2. Nah, kalau turun dikali, diingat-ingat. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita kurangkan. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kalau hasilnya sudah 0 atau habis, berarti sudah selesai. Dan jawabannya yang atas, yaitu 12. Jadi 24 dibagi 2, hasilnya 12. Contoh yang kedua, 156 dibagi 12. Kita bagi 1 per 1 ya. 1 dibagi 12 apakah bisa? Nah, tidak bisa. Karena tidak bisa, kita ambil 2 angka. 15 dibagi 12, hasilnya berapa anak-anak? Ya, 1. Jadi kita cari yang mendekati hasilnya 15, tetapi tidak boleh lebih dari 15. Setelah itu kita kalikan 12. Nah, 1 dikali 12 hasilnya, ya, 12. Setelah itu kita kurangi. 6-nya turun. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Setelah itu kita bagi dengan 12. 3 dibagi 12 apakah bisa? Nah, karena tidak bisa kita ambil 2 angka lagi. Jadi 36 dibagi 12 hasilnya berapa anak-anak? Iya, 3. Setelah itu kita kalikan dengan 12. 3 dikali 12 hasilnya, iya, 36. Setelah itu kita kurangi. 36 dikurangi 36 hasilnya 0. Karena hasilnya sudah 0, maka jawabannya sudah ketemu. Jadi hasilnya berapa? 156 dibagi 12.
Iya, hasilnya yang atas ya anak-anak, yaitu 13. Selanjutnya kita bahas pembagian dengan sisa. Contohnya 45 dibagi 4. Nah, kita bagi satu persatu. 4 dibagi 4. Apakah bisa anak-anak? Iya, hasilnya 1. Setelah itu kita kalikan. 1 dikali 4 hasilnya berapa anak-anak? Iya, 4. Setelah itu kita kurangi. 5 turun. Setelah itu kita bagi dengan 4. 5 dibagi 4 apakah bisa? Ya, hasilnya berapa? 1. Jadi yang mendekati 5, tidak boleh lebih dari 5. Setelah itu 1 dikali 4 hasilnya berapa anak-anak? Iya, 4. Kita tulis di sini. Setelah itu kita kurangi. 5 dikurangi 4 hasilnya berapa anak-anak? Iya, 1. Jadi, 45 dibagi 4 sama dengan 11 sisa 1. Yang ketiga yaitu pembagian partisi. Nah, kalian tadi sudah belajar pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, pembagian partisi itu sama seperti pengurangan berulang. Yang kelima, operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung yang berbeda. Nah, untuk dapat menyelesaikan operasi hitung campuran, kalian harus memahami urutan dan aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, dahulukan pengerjaan dalam tanda kurung. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian atau pembagian urut dari kiri. Dan yang ketiga, kerjakan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan urut dari kiri. Perhatikan contoh berikut. 10 ditambah dalam kurung 15 dikali 3 dikurangi 16 dibagi 2. Ingat ya, dahulukan pengerjaan tanda dalam kurung. Jadi, 15 dikali 3 hasilnya, ya, 45. Setelah itu, kerjakan operasi hitung perkalian atau pembagian urut dari kiri. Karena di sini penjumlahan, di sini pengurangan, jadi yang kita dulukan pembagian. 16 dibagi 2 hasilnya, ya, 8. Ini tandanya. Pengurangan, yang ini penjumlahan, 10-nya tetap. Setelah itu, kerjakan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan urut dari kiri. Jadi, 10 ditambah 45 hasilnya 55. Setelah itu baru kita kurangi 8. 55 dikurangi 8 hasilnya 47. Nah, jadi hasilnya 47. Semangat untuk belajar ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu berlatih mengerjakan soal. Sekian pembelajaran dari Ustazah Elvi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.